Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endang Pujinitasari, guru SMA Taman Madya 1. Saya akan coba presentasikan pengimbasan guru belajar seri AKM. Guru belajar seri AKM diadakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Guru belajar seri AKM diikuti oleh semua guru se-Indonesia. Waktunya fleksibel sesuai dengan jadwal yang disediakan. Adapun hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengklik web gurubelajarkemendikbud.go.id. Kemudian kita login menggunakan akun guru yang sudah diterima oleh guru masing-masing. Maka kita akan bisa memilih materi belajar asesmen kompetensi minimum. Adapun tahapan pada guru belajar seri AKM ini adalah yang pertama orientasi, impact, dan yang terakhir adalah pengimbasan. Tujuan dari program guru belajar seri AKM, pertama, berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Kedua, adanya malpraktek pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Yang ketiga, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Terakhir, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Adapun asesmen nasional itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama AKM, literasi dan numerasi, kemampuan yang akan berdampak pada semua mata pelajaran. Yang kedua, survei karakter untuk mengukur hasil belajar sosio-emosional, beriman dan bertakwa, serta akhlak mulia, Bhinneka Tunggal Ika, kemandirian, gotong royong, bernalar kritis, dan kreativitas. Yang ketiga, survei lingkungan. Sebagai aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan, memetakan kondisi mata pembelajaran di lingkungan. Tidak ada konsekuensi untuk lingkungan tersebut. Apa pentingnya asesmen nasional? Untuk meningkatkan mutu sistem pendidikan, tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pembelajaran dan nilai ujian akhir. Adapun sebutannya, keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad 21. Di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad 21. Di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Berdasarkan hal di atas, karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai siswa adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Ini adalah skema profil pelajar Pancasila. Maka dari asesmen nasional ini diharapkan siswa memiliki kompetensi, kecakapan hidup abad 21, dan memiliki profil sebagai pelajar Pancasila yang bisa diukur melalui asesmen nasional dari AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Pada program guru belajar seri AKM, kita akan belajar mengenai konsep asesmen nasional, teknis pelaksanaannya, kemudian butir soal dari asesmen nasional, ya, literasi membaca dan numerasi, serta tindak lanjut dari laporan hasil asesmen nasional. Adapun manfaat dari asesmen nasional, yang pertama, sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah. Kedua, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah tersebut atau daerah tersebut. Yang ketiga, sebagai dasar penyusunan program untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sekolah tersebut dan daerah. Asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional memiliki perbandingan ya dari tujuan pelaksanaannya antara asesmen dan nasional dan ujian nasional itu berbeda, kemudian jenjang penilaiannya, level siswanya, subjek siswanya,
kemudian model soal, sasaran penilaian, serta metode penilaiannya. Itu semua berbeda antara asesmen nasional dan ujian nasional. Asesmen nasional mengukur 3, yaitu asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimal AKM menilai asesmen literasi membaca, pertama memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Kemudian asesmen numerasi, memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Petunjuk teknis pelaksanaan asesmen nasional bersifat komputer dan bersifat adaptif. Ya, tergantung dengan yang disajikan bergantung pada kemampuan siswa. Petunjuk teknis pelaksanaan asesmen nasional, pesertanya adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, memilih sampel secara acak. Jadwal pelaksanaannya, pada hari pertama, untuk siswa SD, tes literasi berdurasi 75 menit, survei karakter berdurasi 20 menit. Di hari kedua, tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk siswa SMP dan SMA, hari pertama, tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Di hari kedua, tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Kriteria peserta AKM. Siapa yang menjadi peserta dari asesmen nasional adalah seluruh satuan pendidikan, baik SD, SMP, ataupun SMA, tidak semua murid. Pemilihan sampel secara acak diambil kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Adapun bentuk soal dari asesmen nasional berbentuk pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Komponen AKM literasi membaca. Kontennya adalah teks informasi dan teks fiksi. Proses kognitif, siswa dapat menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Konteksnya personal, sosial budaya, saintifik. Komponen AKM numerasi terdiri dari kontennya berisi tentang bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, terakhir aljabar, kemudian proses kognitifnya, pemahaman, penerapan, penalaran. Untuk konteksnya, personal, sosial budaya, dan saintifik. Demikian pengimbasan dari seri belajar AKM. Maka diharapkan setiap guru se-Indonesia bisa mengikuti guru belajar seri AKM. Terima kasih. Salam dan bahagia.